Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. 8 minggu program sembuh diabetes sudah berlalu. Program yang saya buat untuk menurunkan gula darah saya dengan target rata-rata gula darah puasa 120-an mg per desiliter dan cek HbA1c berada di 5%-an. Saya sudah 2 tahun lebih Kak mengidap diabetes. Sampai saat ini saya menolak untuk minum obat diabetes. Saya lebih memilih menjalani pola hidup sehat, makanan yang sehat, olahraga yang sehat, dan mengelola stres. Sakit juga kak. Kayak digigit semut. Target rata-rata gula darah puasa tidak tercapai. Yang saya dapatkan ada di angka 140-an mg per desiliter. Dan saya bisa memprediksi tes HbA1c saya pasti berada di 6%-an. Tapi ternyata prediksi saya melenceng jauh. Dilihatnya berapa perjuangan sama ini. Terus terang saya kecewa Kak. HbA1c saya awalnya 8,4 hanya turun menjadi 7,7. Jauh dari target dan prediksi. Prediksi saya kalau sudah di fase prediabetes, ternyata saya masih di diabetes. Sisi positifnya, jika awalnya diabetes saya tidak terkendali karena berada di atas 8%-an, sekarang diabetes saya sudah terkendali. Kakak bisa mengamati tabel yang ada. Saya mau menunjukkan sejarah HbA1c saya kak. Di sini kan tanggal 28 bulan 5 2022. Ketika pertama kali saya divonis saya kena diabetes. Jadi HbA1c saya itu 8,4. Nah, kalau nilai rujukannya di bawah 6,5% ya kak ya. Nah, di sini saya sudah divonis HbA1c. Waktu itu berat badan saya 85 turun drastis ke 75. Sebetulnya bukan 85 kak, 84 turun drastis ke 71. Ini istri saya. Ini menurut ceknya istri saya ya. Tulis. Nah, berikutnya ini tanggal 28 bulan 5 2022. Nah, berikutnya saya diet ketat dan saya tidak minum obat. Tanggal 3 bulan 9 2022 ya. Berarti ada 4 bulan saya diet ketat dan HbA1c saya turun jadi 6,6. Satuannya persen ya kak ya. Dan nilai rujukannya di bawah 6,5. Ini saya almost masuk ke tahap prediabetes gitu. Nah, berat badan saya tetap stay 72 75. Nah, ini memang benar sih, tapi menurut pengamatan saya 71 75. Mainnya di situ aja. Jadi ada 4 bulan, Kak. 4 bulan. Saya menurunkan dari 8,4 jadi 6,6 yang awalnya Mei dan ini September. Nah, kemudian saya di sini bandel, Kak. Habis ini saya bahagia, saya bandel, saya touring sama anak saya keliling Jawa, naik motor W175 TR, makan seenaknya, minum seenaknya, gak ada kontrol apa-apa, dan akhirnya naik lagi 8,3% hasil HbA1c saya. Ya, kembali lagi ke awal, ya, yang awalnya 8,4, di sini 8,4 ya kak ya, jadi 8,3. Ini bulan 1 kak, jadi 9, 10, 11, 12 bulan 1 ya, ini 6, 7, 8, 9, idealnya 4 bulan ya. Kemudian ini hasil terakhir kemarin ya, ini saya sensor untuk privasi saya ya kak ya. Tanggal 22 bulan 6 2024 HbA1c saya 7,7, nilai rujukan di bawah 6,5. Nah, ini jauh sekali nih. Ini dari tanggal bulan 1 ya, tanggal 21 bulan 1 ini 2023 dan tanggal 22 bulan 6 2024. Ada 1 tahun saya nggak cek. Karena saya mati-matian Kak, mati-matian untuk mengubah gaya hidup saya. 1 tahun mengubah gaya hidup saya. Hasilnya hanya 7,7%. Kalau dari tabel yang saya temukan, diabetes saya termasuk terkendali. Jadi kalau di atas 8% itu tidak terkendali kak. Itu bisa menyebabkan komplikasi, tapi kalau di bawah 8% terkendali. Tapi kalau bagus sih ya 5%-an kak. Perjuangan masih panjang.
Meskipun saya kecewa, tapi kekecewaan itu tidak mempengaruhi saya, Kak. Yang mempengaruhi saya itu adalah rasa kantuk yang amat sangat berat yang sudah saya alami ketika gula darah saya mulai menyentuh angka 120-an miligram per desiliter. Bahkan saya sampai minta izin cuti 2 mingguan dari dunia YouTube buat puas-puasin tidur saya. Saya cek dan recheck lagi apa yang menyebabkan saya sulit mencapai target saya, yaitu masalah adaptasi. Tubuh saya sudah terlalu lama mengalami diabetes dan terbiasa. Jadi ketika gula darah mulai normal yang ada, akhirnya tubuh saya menjadi shock. Ini sudah pernah saya alami tahun lalu, Kak, ketika gula darah di bawah angka 150-an miligram per desiliter. Yang ada saya merasa lemas, kaki gemetar, nggak fokus, bahkan mau pingsan. Butuh 1 tahunan untuk bisa beradaptasi. Dan akhirnya saya mampu. Nah, program kemarin yang saya jalani adalah cara saya meningkatkan target saya. Jika tahun lalu target 150-an miligram per desiliter, maka tahun ini target saya 120-an miligram per desiliter. Dan ternyata, jalan yang dilalui masih panjang. Kalau kakak menyimak video-video saya yang kemarin, saya sudah cerita bagaimana saya begitu menderita ketika gula darah saya normal di angka 120-an miligram per desiliter. Bahkan sempat di 101 miligram per desiliter. Awalnya saya merasa lemas, nggak fokus dan mengantuk. Dan lama-lama rasa lemas itu hilang. Saya bisa fokus kembali, tapi saya selalu mengantuk. Bahkan saya bisa tidur sampai 12 jam lebih setiap harinya. Itu yang di kaki. Aduh. Aduh. Saya tidak akan berhenti, Kak. Saya punya grand planning yang membutuhkan tubuh saya harus prima. Gula darah normal, otot-otot terlatih, kolesterol dan asam urat terjaga. Saya akan tetap menjalankan diet intermittent fasting 18 jam selama 6 bulan ke depan. Saya akan tetap olahraga, tapi kali ini fokus ke calisthenics. Karena saya sudah merasa tubuh saya sudah lebih kuat daripada tahun lalu. Nah, nanti saya cerita update-nya di YouTube, Kak. Apakah selama 6 bulan itu saya bisa mencapai target saya untuk sembuh diabetes atau tidak? Saya harus sembuh dari diabetes, supaya saya bisa menjalankan rencana-rencana saya. Saya punya rencana touring Jakarta Wonosobo memakai motor Yamaha NMAX Turbo bersama anak saya. Dan juga bersama anak saya punya rencana touring Jakarta Malang memakai motor Kawasaki W230 yang akan di-launching oleh Kawasaki. Saya punya rencana touring Jakarta Bali memakai mobil Wuling Cloud EV bersama keluarga saya. Sudah lama, Kak, saya tidak nyupir mobil, Kak. Bahkan Pak Dewira, saya diamkan di rumah. Karena ketika saya terkena diabetes, saya menurunkan semua beban-beban saya, Kak. Saya tidak mau nyupir mobil, pokoknya itulah, Kak. Jadi saya fokus dengan penyakit saya dahulu. Saya juga pengen menyelesaikan, Kak, restorasi motor GL Pro saya dan motor Thunder 125 saya. Saya juga ada rencana untuk merestorasi motor Suzuki Crystal, Suzuki Tornado, Suzuki Satria, Yamaha Mio, dan proyek membangun Honda CB100 yang saat ini prosesnya sedang berhenti. Ada satu rencana lagi, Kak. Saya mau meningkat rumah saya dengan tangan saya sendiri. Sebagai engineer, saya merasa tertantang untuk membuat rumah dari material baja. Selama cuti dari YouTube 2 minggu kemarin, saya itu sibuk coret-coret denah-denah rumah dan struktur bajanya. Rumah saya sudah sumpek karena motor parkir sana-sini jadi bikin sempit. Jadi saya pikir saya butuh tempat untuk workshop saya. Dan saya bisa melanjutkan syuting konten-konten restorasi motor dan konten-konten hobi lainnya dengan leluasa. Untuk menjalankan rencana itu, saya harus sembuh. Saya masih teringat awal divonis diabetes. Saya merasa hidup saya seakan-akan sudah berakhir. Tapi ternyata saya bisa bertahan hingga saat ini. Bahkan beberapa wishlist saya berhasil saya raih seperti touring bersama anak saya keliling Jawa naik motor Kawasaki W175TR, menyelesaikan restorasi Honda GL Pro saya dari hancur lebur sampai bisa hidup dan berjalan kembali.
dan banyak sekali bucket list lainnya yang sudah saya selesaikan. Akhirnya saya sama anak saya berhasil sampai di puncak Gunung Galunggung, di kawahnya ya. Satu wishlist saya tercapai. Suatu saat saya mau ke Gunung Galunggung. Alhamdulillah ditemani anak saya. Capek nggak, Nak? Sangat. Banget ya. Tapi asik ya pemandangannya ya. Tuh. Kalau kita ngadep gini nih. Coba. Ngadep gini. Nah. Nih. Tuh. Kota di belakang. Sebetulnya bisa naik ke atas lagi tapi saya nggak ngerti jalannya, dan ini sudah mulai turun kabut. Ya, Nak ya. Nah, saya mau nunjukin saya sudah sampai di sini. Sini, Nak. Tuh, kita sudah sampai sini ya. Ya. Tuh. Oke, Kak. Sampai di sini pengalaman naik Gunung Galunggung ya. Turunnya saya nggak mau nge-shoot, nggak mau ngamer apa-apa. Saya pengen menikmati sisa perjalanan dari sini sampai homestay. Habis itu saya mau beli nasi, mau beli ayam, mau tidur sampai besok pagi karena kita akan lanjut ke mana, Nak? Jogja. Yogyakarta. Kayaknya kedepannya istilah wishlist saya ganti dengan istilah bucket list aja deh. Lah kok jadi bucket list? Karena bucket list itu menurut Cambridge Dictionary, bucket list adalah daftar hal-hal yang orang ingin lakukan atau raih sebelum orang itu mati. Apakah saya akan mati, Kak? Oh tidak, nggak ada yang tahu kapan kita mati. Tapi saya berusaha untuk mati waktu sedang bertualang daripada mati di atas kasur karena diabetes. Ayo. Ini namanya pantai apa, Nak? Pantai Happy. Pantai Happy. Ayo. Jalan santai aja. Emang panas. Ombaknya ngeri. Jadi buat kakak-kakak yang saat ini sedang hancur karena vonis diabetes, please jangan pernah menyerah. Terus bertahan. Atur pola makan, olahraga, dan kelola stres. Jalani hobi, buat bucket list, dan cobalah untuk meraihnya. Gagal itu biasa, Kak. Berani terus berusaha, itu baru luar biasa. Oke, Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7,7 mah hasilnya. 6 bulan lagi lah ngecek. Berarti sudah dari sekarang habis ini pulang besok. Intermittent fasting terus. 18 jam. Sampai benar-benar terbiasa di angka 120 ke bawah.